Kenapa sebuah bank BCA itu bisa menjadi sangat besar? Ada 4 chapter yang aku bagi di video kali ini. Yang pertama itu adalah culture-nya. Kita akan bahas tentang bagaimana mereka itu bisa membuat culture yang sedemikian bagus. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mereka itu mendapatkan the best people, the good people in the good position. Dan kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana mereka itu punya sistem yang luar biasa bagus sehingga itu bisa membuat kontrol yang bagus terhadap semua karyawan-karyawan paling bawahnya sekalipun. Dan yang kemudian yang keempat itu adalah sistem controllingnya. Apa aja yang mereka cek sehingga KPI sampai ke satpam-satpamnya itu juga sangat luar biasa bagus. Oke, kita mulai dari opening bagaimana pertama kali aku disambut ketika event tersebut. Waktu pertama kali datang, itu aku ketemu di Hello BCA yang handle semua permasalahan komplainan di satu Indonesia, yaitu di Semarang. Pada waktu itu, satu bus turun itu sudah disambut dengan puluhan karyawan-karyawannya, termasuk dengan jajaran direksinya untuk menyambut kita dengan saling jabat tangan. Padahal direksinya itu mimpin kurang lebih sekitar 3.000 orang. Bayangkan, orang seperti itu masih mau menyambut kita semua. Yang sebenarnya kalau dibilang notabene besar-besar, ya nggak besar-besar banget dibandingin dengan orang-orang di Jakarta. Biasanya Jakarta itu jauh lebih besar lagi. Tapi di situ aku ngelihat ada satu culture yang menurutku tuh bagus banget, yaitu adalah culture mau repot. Sistem mau repot ini sebenarnya sudah langsung turun-temurun dari zamannya kedua orang tuanya Pak Arman ini. Kemudian masuk ke dalam company-nya, itu sudah tahu kalau misalkan beliau itu adalah orang yang mau repot. Beliau selalu bilang, kalau misalkan saya datang dengan tim saya, tiba-tiba saya ngelihat sebuah kantor cabang dan ternyata kantor cabangnya itu toiletnya kotor, dia sendiri yang akan turun tangan mengambil tisu dan kemudian mengelap semua kotoran-kotorannya tersebut. Dan di sana dia yakin bahwa ketika kita bisa menunjukkan hal tersebut, itu secara tidak langsung orang-orang di bawahnya kita akan mengikuti hal yang sama. Dia punya rasa kesadaran diri yang tinggi. Bayangkan orang yang punya perusahaan nomor 1 di Indonesia, ketika turun tangan seperti itu, bawahannya pasti langsung apa? Pak, saya saja, Pak, saya saja. Ngapain orang yang sangat besar, sangat gede levelnya, itu mau turun tangan ke situ? Tapi justru itulah yang akhirnya berkembang dan mengakar menjadi budaya sampai ke bawah-bawahannya sekalipun. Gimana mereka itu semua mau repot untuk memenuhi semua kebutuhan dari nasabah-nasabahnya. Kemudian aku juga perhatikan ketika beliau memberikan award kepada tim-timnya, beliau itu benar-benar fokus sama apa yang akan dikasih. Beliau pasti akan cari tour and travel, tapi dia cuman pakai sistem jasanya aja untuk membelikan spot-spotnya. Tapi dia akan yang terjun langsung untuk melihat sebenarnya tempat yang paling enak makannya yang hidden gems itu di mana. Dia yang bakal cari. Kenapa? Karena dia tahu dia harus bisa memberikan semua yang terbaik terhadap karyawan-karyawannya tersebut. Kemudian tidak hanya sampai di situ, beliau juga bilang untuk setiap kali dia itu memberikan sebuah tugas, hari ini belum tentu di-report untuk hasilnya. Hari kedua itu belum tentu di-report. Yang dia lakukan apa? Hari ini tanya, besoknya tanya, besoknya lagi tanya, besoknya lagi tanya. Selama seminggu full itu ditanyain. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi habit. Karena dia tahu ketika kita memberikan sebuah tugas itu awalnya kita itu pasti nggak biasa. Tapi dengan kita melakukan terus-menerus itu lama-lama menjadi terbiasa. Dari sini beliau sebenarnya menanamkan apa yang kita tabur, apa yang kita tuai juga. Kemudian culture yang kedua itu adalah fokus terhadap permasalahan dari si customer. Ini yang aku rasakan ketika aku sedang perjalanan pulang. Pada saat itu sebenarnya ada rekeningku yang tokennya itu keblokir. Dan untuk buka blokiran dari token itu sebenarnya harus dilakukan di cabang. Tapi apa yang terjadi ketika aku ngomong dan menyampaikan hal ini, kemudian kepala cabangnya langsung telepon ke timnya untuk membantu aku. Dan ini sebenarnya adalah hal-hal remeh yang menurutku ini sangat bagus. Mereka fokus terhadap masalah customernya. Yang aku lihat itu adalah mereka sangat detail terhadap sesuatu. Ketika saya datang ke sana, untuk kita datang aja ke kantornya, pertama kali kita kumpul itu di kantor cabang Yogyakarta. Itu ada hostnya yang mengatur itu semua, arrange itu semua.
semua. Dia tanya, "Bapak kapan datang? Bapak jangan lupa besok datang." Ada hostnya yang menyambut seperti kita layaknya di villa-villa. Kemudian kita disambut dengan CSO yang ada di sana pada jam 6 pagi, yang harusnya jam 6 pagi itu bank belum buka. Tapi mereka rela untuk datang untuk menyambut kepergian kita ke Semarang. Dan waktu pengantaran sampai ke Semarang itu diantar dengan kepala cabangnya. Ditambah detailsnya, di dalam van mobil tersebut menuju ke sana itu sudah tersedia ada makanan, minuman, dan snack-snack yang bisa kita makan untuk sampai ke sana. Walaupun kita sudah sarapan terlebih dahulu. Kemudian di Semarang kita sudah langsung check-in di Hotel Bintang 5. Di sana kita disambut dengan kepala-kepala cabang wilayah lainnya. Dan ini yang menarik. Biasanya itu pekerjaan yang males banget ya, kita harus kenalan satu sama lain kalau kita tidak dikenalin. Dan sistem dari BCA-nya ini karena dia details, dia tahu ini akan jadi canggung kalau tidak saling dikenalkan. Makanya ketika datang waktu tempat check-in itu kita dikenalkan, oh ini dari orang A, bisnisnya ini, orangnya ini hebat banget gini. Oh dia kenalin aku juga, aku dari bisnis properti. Terus habis itu dia juga bilang kalau ini aku orangnya hebat-hebat juga, siapa tahu kalian bisa kolaborasi. Jadi ada bridging di mana ada evidence terhadap setiap orangnya itu ada. Jadi kita tahu bahwa dia siapa, bahwa kita siapa, dan kita bisa jadi jauh lebih connect. Dan kemudian setelah check-in kita langsung menuju ke Hello BCA-nya. Di sana disambut dengan banyak karyawan-karyawan yang di sana. Semua karyawannya bangkit berdiri untuk menyambut dan salaman satu persatu dengan kita. Dan yang menariknya lagi, ketika kita jalan, setiap layar TV-nya itu menunjukkan bahwa welcome para nasabah-nasabahnya mereka. Dan itu adalah foto-fotonya dari kita, itu semua terpampang di sepanjang perjalanan TV-TV tersebut. Ini details banget yang menurutku keren. Kemudian kita diajak makan siang terlebih dahulu, dan setelah itu kita masuk ke auditoriumnya untuk melihat penjelasan dari direksi BCA-nya. Kemudian kita juga langsung diajak muter-muter, dan setelah muter-muter untuk ngeliling tour office-nya, kita dikasih gift kecil-kecil untuk kenang-kenangan di Hello BCA tadi. Dan ini ada hal kecil yang menurutku keren juga. Ketika kita pulang dari office tersebut, seluruh jajaran-jajarannya keluar ke depan trotoarnya untuk dada-dadain aja. Ada kurang lebih 10-15 orang. Orang-orang pentingnya itu cuman ke depan untuk melambaikan tangan aja. Itu menurutku keren banget. Kemudian kita langsung datang ke rumahnya Pak Arman. Kita disambut dengan makan-makan lagi, dan beliau itu juga cerita cukup panjang tentang perjalanan hidupnya. Dan kita tidak lupa untuk memperkenalkan diri kita masing-masing supaya kita bisa jauh lebih akrab satu sama lainnya. Karena kalau yang tadi itu adalah kenalan satu persatu, tapi kalau ini kita kenalkan diri kita kehadap seluruh peserta yang ada di acara tersebut. Besok paginya Pak Arman sendiri sudah standby di dalam hotel itu 5.30 pagi. Bayangkan bos besarnya itu langsung turun tangan, nemenin nasabahnya langsung satu persatu. Dan selama perjalanan menuju ke Kudus, beliau itu cerita panjang lebar tentang perjalanan hidupnya dia. Nah, ada hal yang menarik. Beliau itu fokus terhadap masalah di customernya. Beliau itu details, beliau itu juga mau repot. Pada saat beliau itu sharing-sharing pagi-pagi, tiba-tiba mic di bagian belakang itu tidak kedengeran. Apa yang terjadi? Beliau datang langsung ke tengah, pegang mic-nya, datang ke tengah, dan kemudian teriak-teriak di tengah, duduknya sebelahan langsung sama nasabahnya. Jadi kalian bayangin, ini ada dua kursi, satu kursi ada orangnya, satu kursi ada orangnya, tiba-tiba beliau nyempil di sana, beliau minta izin untuk duduk di sebelahnya. Mereka duduk bertiga di dua kursi. Beliau itu teriak untuk supaya kedengaran satu sama lainnya di bagian depan dan juga di bagian belakang. Ini menurutku menarik. Kemudian sampai di acara, beliau ada meeting sebentar, tapi kita sudah disambut dengan tim-timnya yang membantu kita untuk keliling pabriknya tersebut. Kemudian kita banyak sharing juga, diceritain juga tentang rumahnya yang pertama, rumahnya yang kedua, rumahnya yang ketiga, dan project-project berikutnya kita semua dijabarin satu persatu sampai details. Dan menurutku ini adalah culture mau repot yang sangat luar biasa. Tapi ini yang akhirnya menjadi darah daging sampai turunan ke karyawan-karyawan di bawahnya. Semua culture ini tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak punya people yang tepat. Hire the right people in the right place. Jadi kalau cara Bank BCA itu tahu sebenarnya karyawan ini tuh bagus atau enggak. Pertanyaan interview yang paling penting itu adalah bagaimana hubungan kamu dengan keluarga kamu. Kalau kamu hubungannya dengan orang tua itu sangat dekat, itu berarti kamu adalah orang yang bagus, orang yang bisa dijadikan contoh untuk bergabung di dalam perusahaan ini
ini. Tapi kalau kalian sendiri tidak dekat dengan keluarga, biasanya terhadap lingkungannya itu juga nggak bagus juga. Jadi finding the right people, dia akan tanya sedetail mungkin tentang hubungan kamu di keluarga kamu. Oke, kemudian kita membahas yang kedua adalah the right place. Jadi BCA ini selalu menentukan segmentasinya dari setiap karyawannya. Contohnya, hal kecilnya adalah kalau misalkan dalam sistem Halo BCA sendiri sebenarnya terdiri dari 4. Ada CS, back office, customer solution, dan fraud banking. Jadi kalau setiap pemilihan orangnya itu memang punya kriteria sendiri-sendiri. Kalau CS itu adalah orang-orang yang punya good looking, karena jelas. Seperti halnya kalau kalian tabrakan di jalan, orangnya yang keluar itu adalah orang yang bukan good looking, yang terjadi adalah apa? Kalian bakal marah-marah karena kalian ditabrak. Tapi kalau kalian ditabrak, ternyata orangnya itu adalah orang yang good looking banget. Yang terjadi apa? Biasanya kalian, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak masalah. Ya itu hal simple seperti itu. Jadi kalau CS memang nggak perlu terlalu pinter, yang penting adalah good lookingnya. Kemudian kalau kita ngomongin tentang back office, artinya adalah orang-orang yang memang good looking nggak perlu, tapi harus pinter ngolah data. Gimana caranya mereka bisa baca data, analisa data yang benar atau enggak. Kemudian masuk ke dalam customer solution yang akhirnya memberikan bantuan secara back office. Nah di sini adalah orang-orang yang memang pinter banget cara ngomongnya, cara komunikasinya oke. Yang nggak good looking nggak masalah, yang penting pinter dalam menjelaskan supaya orang itu nyaman ketika didengerin. Kalaupun terima marahan dari orang-orang, yang penting orangnya legowo, nggak terlalu bawa perasaan. Dan yang terakhir adalah fraud banking. Fraud banking itu bahaya banget. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang memang secara sistem dalamnya orang-orang yang memang intelektual, ngerti caranya tentang data-data, gimana caranya ngolahnya supaya bisa menangkap penjahat-penjahat tersebut. Dan kalau orang yang nangkepnya itu benar-benar harus dibikin badannya yang besar-besar. Ya seperti itu adalah finding the right people, adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang oke banget kalau misalkan dimasukkan karena background keluarganya oke, habis itu kemudian in the right place. Nah di sini fun fact-nya adalah karyawan dari BCA itu turnover-nya bisa sampai 1%. Coba aja kalau kalian tanya teman-teman kalian yang sudah kerja di BCA, kalian minta dia untuk resign, susah banget. Aku juga pernah sebenarnya tanya juga orang-orang yang di BCA mau nggak kalau misalkan kerja di tempatku, jawabannya juga pasti nggak, susah banget mereka untuk bisa keluar. Karena apa? Karena mereka punya satu sistem untuk kontrol karyawannya dengan sangat baik. Mereka tahu kalau karyawan itu butuh 3 hal. Yang pertama adalah kantor yang mewah. Mereka ngelihat kalau misalkan kantornya itu bagus banget, itu mereka akan suka stay di sana. Makanya kadang-kadang mereka sendiri pun juga kesusahan dengan beradaptasi di dunia sekarang. Startup pada kantornya keren-keren. Ketika mereka disuruh masuk ke dalam BCA yang sebenarnya sudah cukup keren sih menurutku, tapi mereka ngerasa itu nggak sekeren kalau misalkan di kantor-kantor startup. Akhirnya mereka pindah tempat. Tapi itu pun sebenarnya kalau kita ngelihat kantor-kantor BCA ya sudah cukup oke lah, cukup nyaman, cukup homey. Kemudian yang kedua adalah jenjang karirnya. Mereka tahu kalau kebutuhan dari karyawan-karyawan adalah jenjang karir yang memang sudah ada sistem KPI-nya. Kalau udah achieve sekian jadi berapa, achieve sekian jadi berapa gitu kan. Dan kemudian adalah rewarding. Mereka tahu kalau setiap customernya harus ada rewarding yang bertahap. Jadi mereka punya program yang sangat luar biasa. Setiap kali kalau ada karyawan dari beberapa orang yang paling bagus, itu pasti diapresiasi. Sampai customer service sekalipun, itu semua ada rewardingnya satu persatu. Karena mereka bikin kompetisi antar sesamanya, antar cabangnya, kemudian akan ada rewarding. Supaya apa? Masing-masing punya kompetisi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk bisa membuat people high value, itu mereka punya program training yang menurutku cukup luar biasa hebat. Ketat banget untuk bisa sampai mereka itu diterima pekerja tetap. Dia mau mengambil orang-orang yang memang jago di industrinya tersebut, mereka hire, mereka suruh mereka untuk bikin sebuah sistem di mana mereka itu harus mendetailkan setiap detail SOP-nya. Bahkan sampai cara tersenyum pun mereka harus masukkan ke dalam SOP tersebut. Gimana caranya tersenyum yang tulus, gimana caranya tersenyum yang tidak kelihatan munafik, itu semua ada tercantum di dalam SOP-nya itu. Kemudian tidak hanya itu aja, SOP dicatat, tapi yang paling penting adalah kalian benar-benar action untuk melakukan hal itu. Makanya ada mainan role play di mana aku ngelihat sendiri di Halo BCA ada orang yang training. Satu orang training itu di belakangnya adalah orang-orang lain yang ikut training. Mereka akan melihat prosesnya. Alur ketika dia menanggapi
sebuah komplain itu seperti apa cara menanggapinya sambil disaksikan oleh puluhan orang lainnya di belakang. Dan setelah mereka selesai dalam menangani satu customer, itu mereka akan direview satu persatu dan mereka jelas sebenarnya mereka punya kesalahan itu di mana. Dan yang menariknya, ini tidak dilakukan hanya dalam waktu 1 hari tapi 26 hari. Bayangkan seberapa kuat untuk bisa mentraining satu orang sampai jadi karyawan. Kemudian sistem awarding yang menurutku itu cukup keren. Membuat kompetisi di satu cabang ya, kemudian kompetisi dilakukan secara wilayah kemudian nasional. Ketika KPI-nya kamu tercapai dan kamu itu menang, itu kamu akan diapresiasi di dalam satu kantor. Dan tidak cuma itu, di wilayah juga kamu akan ada gathering night yang kamu akan diapresiasi juga kalau misalkan kamu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya sesama cabang. Dan kalau kalian nanti sampai di nasional, itu bisa dilihat siapa yang paling bagus. Kalau misalkan ada satu cabang yang tidak perform, yang dilakukan apa? Mereka akan suruh orang kepala cabangnya itu datang ke kantor yang memang sukses. Mereka akan disuruh belajar selama 2 minggu. Kemudian setelah mereka tahu sistemnya, mereka pakai lagi untuk ke wilayah-wilayah mereka sendiri-sendiri. Dan ini yang membentuk akhirnya mereka punya sistem Kaizen yang menurutku itu luar biasa hebat. Mereka mau terus belajar untuk mencari satu angle lagi yang lebih bisa efisien, lebih bisa efektif lagi. Dan tidak cukup seperti itu aja, mereka tahu kalau people itu punya 3 hal. Yang pertama adalah vampire, penonton, dan juga pemain. Setiap kali kalian bekerja itu selalu ada hal-hal seperti ini yang selalu menjadi vampire. Toxic banget, dimana-mana isinya ngomongin orang terus. Oh gitu orangnya kayak gini nih, nggak bagus. Padahal dirinya sendiri tidak punya pencapaian apa-apa. Akhirnya dia ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Kamu masa cuma digaji segitu sih? Buat apa segitu? Ngapain kamu kerja keras-keras? Gila tuh temenku bisa dapat gaji bisa lebih besar daripada ini. Kerjanya juga cukup nyantai. Hal-hal seperti itu pasti sering terjadi di sistem company manapun. Bahkan di dunia bisnis pun juga banyak yang seperti itu. Toxic isinya cuma ngatain orang. Dan orang ini biasanya tidak kemana-mana. Nah kemudian yang kedua adalah penonton. Ya cuman bekerja ala kadarnya aja. Mereka kalau disuruh ya ikutin aja. Atau yang ketiga adalah pemain. Mereka yang benar-benar kerja wall to top. Mereka apa yang disuruh mereka lakukan. Apa yang mereka pengen mereka lakukan. Mereka kerja sampai akhirnya mereka bisa punya achievement yang sangat besar. Dan caranya untuk mengurangin si vampire ini adalah seperti apa? Mereka taruh vampire ini di tempat banyak pemainnya. Semua vampire jangan dikumpulkan jadi satu. Vampire ini ditaruh selama 2 minggu, ditaruh di pemain biar mereka ngerasain vibes-nya. Jadi orang pemain itu seperti apa, orang-orang yang bisa sukses karirnya itu seperti apa, biar mereka tuh tahu caranya bisa berkembang itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke dalam chapter yang ketiga, yaitu adalah sistem. Di sini aku suka banget sistem mereka itu sangat jelas. Untuk setiap kali orang itu punya jabatan yang menurutku ada KPI yang jelas. Dan biasanya karena sudah terlalu banyak karyawannya, dia membuat sistemnya itu adalah setiap 5 atau 6 orang itu punya satu leader, dimana leader ini itu nanti juga memiliki satu manajer. Jadi ini membuat sistem dengan sangat jelas siapa yang bertanggung jawab atas people personnya. Regu ada 6 orang, satu leadernya, kemudian ada satu manajernya nanti yang memenengahi semuanya. Tidak hanya itu juga, semua leader akan dipantau oleh back office-nya. Jadi jelas ketika ada permasalahan, mereka tahu siapa yang melakukan kesalahan dan siapa yang harus membenahi masalah tersebut. Itu adalah di bagian leader-leadernya itu. Baru setelah itu di reporting semua ke wakil direksi, dan wakil direksi itu mereport kepada direksinya untuk tahu sebenarnya masalahnya itu ada di mana. Membuat flow yang gampang banget dimengerti, membuat detail support untuk orang-orang bisa menjalankan sistemnya dengan lebih tepat. Ada hal-hal yang menurutku tuh unik banget, mulai dari cermin. Supaya apa? Karena mereka tahu kalau misalkan orang dikasih cermin di depan meja CS, mereka akan lebih sering tersenyum. Kenapa? Karena orang biasanya itu narsis. Mereka itu kalau ngelihat kaca mereka akan senyum-senyum sendiri. Walaupun seperti apa mukanya pada hari itu, misalkan banyak masalah pun, kalau misalkan mereka lihat kaca mereka akan senyum. Jadi hal-hal detail support system ini yang membuat mereka itu bisa bekerja jadi jauh lebih tepat lagi. Membentuk sistem di mana orang nggak pusing mencari leadernya itu di mana. Dia buat sistem kursinya, leader itu duduknya lebih tinggi lagi. Jadi mereka akan tahu, akan mengerti di mana leader mereka, di mana mereka harus ngelapor setiap ada kesulitan atau kendala. Dan leader bisa memperhatikan karyawannya
setiap detail-detailnya. Dan yang chapter terakhir adalah control. Mereka itu selalu invest ke teknologi. Kalian bayangin ya, untuk bisa membuat sistem percuma kalau tidak ada kontrol yang melihat di belakangnya. Jadi mereka itu bisa mengetahui kalau misalkan kamu itu punya masalah, kalian telepon ke CS. CS ini tuh sebenarnya menjawab pertanyaan kamu dengan benar atau enggak. Mereka akan kontrol kira-kira jawaban kamu itu solusinya dikasih dalam waktu berapa lama. Kalau lebih dari 9 menit atau 10 menit itu dianggap cukup lama. Kalau misalkan ketika ngobrol dengan si CS-nya tidak ada suara, berarti CS-nya ini malas-malasan. Akan ada kontrol sistem dari back office-nya untuk ngelihat ada interval suara yang sudah cukup panjang. Ini artinya CS-nya tidak bekerja dengan maksimal. Makanya sering kalian kalau misalkan telepon ke CS-nya, beliau akan bilang, "Bapak, mohon maaf ya, masih ditunggu sebentar lagi. Ini masih saya cekkan." Itu gunanya apa? Untuk kalian bisa notice bahwa CS benar-benar lagi bekerja. Dan juga CS ini dikontrol dari back office-nya. Apakah dia memberikan kesimpulan atau memberikan solution hanya dalam interval suaranya. Itu akan kelihatan grafik dari recordingnya itu. Nanti kalau misalkan sudah terlalu lama ini tidak selesai-selesai, atau satu CS ini sampai di jam 12 hanya bisa menangani beberapa customer aja. Di sini fungsi leader adalah turun ke lapangan untuk membantu. Ada masalah apa sebenarnya? Kenapa tidak selesai-selesai? Itu ada grafiknya. Berapa persen persentase keberhasilan? Berapa persen yang merasa puas? Berapa persen orang-orang ini terselesaikan dengan interval waktu yang sudah ditentukan oleh KPI-nya tadi? Dan dari sana, back office-nya pun itu juga dikontrol oleh satu leader yang mengontrol keseluruhan. Apakah yang dicek oleh si back office ini juga sudah maksimal? Jadi kalian lihat ya, sistem controlling yang sangat kuat. Even CS yang tidak terlihat aja, controllingnya sekuat itu. Apalagi yang benar-benar ketemu di depan matanya kalian, yaitu adalah di kantor cabangnya. Itu sangat-sangat kuat. Dan kalian bisa ngelihat berapa persen perbedaannya ketika kalian masuk ke dalam bank-bank yang lain dengan bank BCA. Sistem karyawannya itu bisa bagus banget. Sampai ke satpam, sampai ke CS. Mereka bisa, "Selamat siang Bapak, saya barusan pulang dari BCA." Beliau itu bilang apa? "Bapak selamat siang, selamat datang. Ketika pulang, Bapak terima kasih ya Bapak sehat selalu, semoga sukses dan lancar-lancar semuanya." Luar biasa. Dan ini adalah 4 chapter yang menurutku bisa membuat BCA ini menjadi bank yang nomor 1. Kita bicara ngomongnya mudah, tapi prakteknya itu sangat luar biasa susah. Karena hal-hal kecilnya itu harus dibangun, setiap detailsnya itu harus dikembangkan. Hitungan, bukan hitungan tahunan lagi, tapi hitungan decade. Jadi kalau kalian ngerasa kalian perusahaannya masih kecil banget, belum bisa itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti konsepnya dulu dan kita tahu ketika kita sudah sampai di posisi tertentu kita harus ngapain. Ini juga sama, aku juga nggak bisa seperti beliau, walaupun aku udah tahu nih kira-kira seperti ini. Tapi resource-nya aku juga nggak seperti mereka. Apa yang aku punya juga nggak sebesar mereka. Jadi yang penting kita tahu knowledge-nya aja. Kita mungkin bisa praktekkan ini suatu saat ketika kita lagi membutuhkan perbaikan efisiensi dari timnya kita dan efektivitas dari perusahaan. Semoga video ini bisa membuka mata kita tentang gimana sistem yang bagus, kontrol yang bagus, culture yang bagus, dan people yang bagus. Semoga teman-teman bisa terbuka. Memang video ini tidak ada hubungannya tentang properti, tapi aku pengen banget sharing hal ini karena menurutku ini bagus banget buat kalian tahu semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka, kalian klik tombol subscribe, kalian klik tombol like, dan jika ada pertanyaan apapun, kalian bisa masuk ke DM Instagramku pakai hashtag tanya properti untuk tanya-tanya tentang properti berikutnya. Dan seperti biasanya teman-teman, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!